dulunya nggak kelihatan pennya, sekarang banyak yang kelihatan. Nah, di jagung sebetan ya, kalau 20 tahun atau 20 tahun kayaknya belum apa-apa itu. Dan juga saya biasanya kan di sini untuk dudukan tiang biasanya menggunakan atasnya beton, di bawahnya tunggul seperti ini. Tapi tetap kukuh, tidak ada perubahan, yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini saya berada di Transmigrasi Selimo 3, Kalimantan Utara, Indonesia. Saya berada di perempatan ini. Jadi yang perempatan ini yang ke arah sana itu arah ke Selimo 2, terus arah ke sana itu ke Sebungur, ke SP8, SP10, SP9, SP7. Jadi lewatnya sini ya. Di sebelah sana itu ada penyeberangan yang namanya jasa penyeberangan ya, atau tambangan. Kalau di sini bisa orang-orang menyebutnya tambangan ya. Jadi untuk wilayah transmigrasi SP8, SP9, SP10 itu harus melalui seberangan sungai kurang lebih lebar 200 meter ya, lebar sungai. Untuk Sebungur bisa lewat sini juga, bisa juga lewat sini ya, karena di sini sudah ada jalan lagi yang baru. Kalau dulunya lewatnya sini terus ya, karena harus lewat Selimo 2 ya, melalui kampung Selimo 2. Dan untuk arah ke Tanjung Selor, ke sana ya, Tanjung Selor ke kota, kurang lebih perjalanan dari sini ke kota itu seperempat jam aja sudah sampai di kantor bupati situ ya, atau kantor gubernur. Kurang lebih 20 menit lah. Itu perjalanan standar ya, nggak terlalu laju ya. Kurang lebih perjalanan 30 sampai 40 itu sudah sampai ke Tanjung Selor atau ke kota. Jadi di wilayah Selimo 3 ini transmigrasi dekat kota ya, dekat sekali kota. Karena jalanan juga di sini tidak ada pegunungan ya, selalu datar seperti ini. Jadi nggak ada pegunungan kecuali ke kilo sana ya, baru ketemu gunung. Mulai dari Jelare ke arah sana ya, itu ke Abero itu banyak pegunungan. Tapi untuk wilayah Selimo 3 sini semua itu daratan daerah dataran rendah seperti itu. Dan di video kali ini saya mau mencoba sebenarnya mau bekerja untuk membuat rumah di rumah anak saya sendiri ya. Ya nanti kita sepil sedikit rumahnya sambil kita bercerita di sini. Dulu saya sering mengatakan bahwa di Selimo 3 dulu di sini pertanian sangat maju sekali. Contohnya di sini masih ada tanaman seperti tanaman manggis ini, yang lainnya seperti jeruk juga, tapi sudah nggak ada sama sekali karena semua pada mati ya. Masih ada sisa sedikit itu seperti jambu, karena pas saat pasang seperti ini rata sudah dengan air semua ini. Saat pasang seperti ini itu sebentar lagi itu kurang lebih mungkin 30 cm itu sudah sampai ke jalan, itu kelihatan di sana. Kalau yang sebelah sini ini tinggi ya, sebelah sini tinggi, sudah ditimbun berapa kali. Yang untuk sini ini sudah diaspal juga jalanan, tapi karena sudah lama nggak sebagian ada yang lubang-lubang ya, seperti itu. Dulu di perempatan sini ini tempatnya Pak Luwarno ya. Di sini ada tower ini. Di sini tanaman jeruk itu full 1 hektar. Di sana juga full 1 hektar. Tapi sekarang mungkin ada 1-2 itu tanaman susulan ya. Sampai pokoknya ngeri di sini tanaman jeruk dulu sini. Tapi saat ini sudah nggak bisa ditanami. Ya ada bisa kuat ya, seperti rambutan. Terus seperti durian pun kurang bagus ya, karena terendam air terus. Untuk yang sebagian sebelah sana itu sekarang rata-rata tanaman ya ada 1-2 ya, nggak banyak ya, itu tanaman rambutan ya.
Ada juga yang dibiarkan, ya depan aja bersih, belakang dibiarkan karena sangat susah sekali sekarang untuk buat bertani di daerah Selimut 3. Baiklah, sambil kita berjalan menuju ke tempat saya lagi membuat rumah buat anak ya. Alhamdulillah anak minta dibuatkan buatkan rumah ya. Jadi saya ikut membantu seperti itu. Nah, di sini sudah terendam seperti ini ya lokasinya. Ini pas posisi air pasang. Ini padahal air pasang nggak begitu tinggi ya, tapi sudah terendam seperti ini. Tuh, terendam seperti ini. Itu air semua di sana. Karena yang kebanyakan sekarang memilih tidak bertani, bekerja lain dikarenakan ya lokasinya seperti ini ya. Ya kemungkinan ini kan alam ya, kita kan nggak alam ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu namanya faktor alam ya. Jadi air pasang tinggi, air pasang besar seperti ini sering terjadi di daerah sini ya. Makanya kebanyakan di sini pertanian di Selimo, tapi khususnya di Selimo sini ya. Kalau di Sebunur itu kebanyakan sekarang banyak masyarakat yang memilih tidak bertani ya karena seperti ini. Air semakin tinggi, kemungkinan perkiraan saya sih itu karena ini tempatnya Pak Haryadi ya. Kemungkinan sih karena tanah itu menyusut, perkiraan saya seperti itu, karena tunggul yang dulunya nancap monggo dulunya nggak kelihatan pennya, sekarang banyak yang kelihatan. Nah, di sana ada bukaan lahan baru juga di belakang ya. Jadi mungkin saya sampai sini aja dulu, nanti mutar ke lokasi. Ini kan posisi saya sebenarnya arah ke Selimo 2 ini. Arah ke Selimo 2 ya. Jadi batasnya Selimo 2 itu di depan lagi, sedikit lagi itu ada batas Selimo 2. Ini masih wilayah Selimo 3, terus di depan itu ada tikungan sedikit. Itu sudah masuk wilayah Selimo 2. Nanti kita muter lagi, balik arah lagi dulu. Saya balik arah lagi ya untuk kembali Nah, ini masih ada salah satu rumah tran yang masih utuh, rumah tran ya. Tidak ada perubahan bagian depan, tidak ada perubahan bagian depan. Kalau di daerah Selimo sini sudah jarang dijumpai rumah-rumah tran ya. Maksudnya yang masih ada 1-2 yang masih rumah tran ya, karena banyak perubahan di daerah Selimo 3 sini. Banyak sekali yang sudah dirubah-rubah, seperti rumah sudah dirubah ya, karena usianya kurang lebih itu sekitar 27 tahun. Jadi ya sudah banyak sekali yang berubah di daerah Selimo sini. Nah, kita mau masuk gang sini ya, karena lokasi di sini ada tower juga. Lokasi tempat pembuatan rumah anak saya di sebelah sini ya. Cuman saya ngerjakan itu nggak tiap hari, kadang-kadang pas posisi ya harus kesana kesini ya, nggak tiap hari saya kerjakan. Kadang sehari kerja, kadang enggak, kadang sehari kerja, kadang enggak gitu, seperti itu. Jadi ini lokasi dari depan itu 200 meter
200 meter dari depan ya, karena ini 1 hektar ya, 50 kali 200, dan jalan sudah semi-semi seperti ini. Nah, disinilah tempatnya ya saya mengerjakan rumah ini. Jadi saya kerja pun nggak tiap hari ya. Nih, jadi seperti ini rumahnya. Dibikin panggung seperti ini dikarenakan di sini tempatnya air pasang ya. Ini nanti sebentar lagi air sampai sini nih, sampai apa, daratan ini biasanya terendam ya biasanya, tapi untuk seminisasi ini tidak terendam ya, karena agak tinggi. Tapi kalau pas pasang besar, pasang tinggi seperti kemarin pasang double itu 36 double, ini di sini bisa terendam ya air. Nah, ini rumah kecil aja ya, 6 kali 6, ukuran 6 kali 6, kamar 1, ada ruang tamu ya, ada terasnya kecil. Ini ya apa ya, maksudnya karena keluarga kecil ya, jadi saya bikin kecil dulu di sini. Ini terasnya kurang lebih 1,5 meter ya lebar, panjang ke sana 3 meter. Terus ruang tamunya ini saya fullkan ke sana ya, jadi sekitar 4 meter lebih sedikit, karena ini 6 meter, 4,5 meter ya, tapi nggak ada 4,5 meter ya sananya. Soalnya kemarin sebenarnya 6 meter, cuman kan dipotong sambungan ini ya. Ini kan baloknya kan 10 4 meter tambah 2 meter, masih disisa seperti itu, masih ada sisa 20 cm. Jadi 6 meternya rumah ini nggak genap, cuma 5 meter 80 kayaknya, nggak genap. Jadi ini sekitar 1,5 meter. Terasnya ke belakangnya itu 4 meter kurang lebih sedikit itu ya di sana. Ini kalau papan ini kan 4 meter, itu masih ada sisa sekitar 20 cm. Jadi seperti inilah cara membangun rumah di tanah rawa ya. Harus ditunggul. Ini tunggul namanya kalau di sini ya, tunggul. Nih, jadi seperti ini, harus ditunggul. Itu di bawahnya masih menggunakan sepatu. Kemarin saya menggunakan sepatu ini ya, kayu ulin sebetan. Ini kayu ulin sebetan ya ini. Tapi biarpun sebetan ya, kalau 20 tahun atau 20 tahun kayaknya belum apa-apa itu. Dan juga saya biasanya kan di sini untuk dudukan tiang biasanya menggunakan 10-10 ya. Tapi saya menggunakan 5-10 seperti ini. Bukan, sebenarnya kuat 10-10 ya, sebenarnya kuat ke 10-10 ya, kalau tahanan seperti ini. Cuman untuk mengirit bahan, jadi saya menggunakan 5-10 seperti ini. Dan juga saya bikin seperti ini tiangnya. Jadi antara slop ini, terus ada pen di sini atau purusan ya. Terus ini masih gandeng lagi ke sini, dipaku ke sini. Jadi 2 ini jadi 1. 3 ya, dari slop, geragar sampai ke tiang jadi 1. Jadi kuat, insya Allah kuat seperti itu. Tapi kalau yang menggunakan 10-10 ditaruh di atas seperti ini, apa namanya, langsung dipahat atasnya aja, itu kurang kekuat ya, karena posisinya 10-10 nya cuma dipaku ke sini, kecuali di bor ya, kecuali di bor itu baru kuat. Tapi kalau cuma paku pinggir-pinggirnya itu kurang kuat. Kalau seperti ini kan lebih kuat lagi, kurang lebihnya seperti itu ya kalau saya. Tapi kan namanya tukang kan berbeda-beda ya, tapi kan tetap satu tujuan, yaitu tujuannya ya membuat yang terbaik untuk rumahnya seperti itu. Dan di sini untuk kamarnya ini ukuran 3 kali sabar lebar ke sini ya, lebih 3 lebih sampai sini ya, mungkin 3 kali hampir 4 meter ya. Dan di sini sementara
Sebenarnya di sini ruang tamu ya, ruang keluarga di sini. Cuman sementara saya bikin dapur dulu sebelum ada dapur di belakang. Di kamar, di sini ruang tamu rencana. Terus di sini ruang keluarga, di sini ruang tamu. Untuk pintunya saya bikin dua ya, ini jendela ukuran 40 kali 150. Terus pintunya 120 ya, nanti yang dibikin dua ya, terserah mau ukuran berapa, 40 80 atau berapa atau dibikin sama 60 60 nggak apa-apa ya. Jendelanya seperti ini. Terus samping sana ada jendela dua juga. Terus di situ polos ya nanti, karena matahari arahnya kalau sore arahnya ke sana tenggelamnya. Jadi di sini nggak dikasih jendela ya, cuma di depan aja. Terus nanti di sini ada jendela satu, pintu keluar ke sini satu di sini. Nah di sini jendela dua, jendela saya bikin tengah. Nanti misalnya dikasih kursi sini kan otomatis jendelanya nggak terlalu nutup kursi, seperti itu. Di sini kursinya nanti seperti itu. Kalau seandainya bisa beli kursi seperti itu, nanti kan nggak terlalu nutup orang bertamu di sini. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Untuk membangunlah rumah di sini itu harus sangat banyak ya, untuk modal bagian bawah ya. Ini seandainya di tanah gunung ya, di tanah gunung kan otomatis hanya menggunakan beton apa namanya seperti batu ya. Itu pun nggak terlalu tinggi ya, hanya berapa senti itu. Tapi kalau di sini harus menggunakan ulin, jadi untuk biar nggak goyang, supaya nggak goyang itu biasanya di sway atau apa ya, silang ya, silang pakai 510 supaya tidak goyang. Banyak sekali di sini yang juga menggunakan di atasnya beton, di bawahnya tunggul seperti ini, tapi tetap kukuh, tidak ada perubahan, yaitu karena di bawahnya dikasih suwe atau siku ya, supaya tidak ada pergerakan. Kalau ada siku seperti ini kan otomatis kalau misalnya sini ada yang pergerakan di sebelah sini seumpamanya kan, sebelah sini ada pergerakan turun, otomatis sana pun ke bawah karena ada sikunya di silang kan. Itulah fungsi siku ya, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi karena ini saya bekerja sendiri ya, secara perlahan pelan-pelan. Jadi anak saya masih bekerja di Tanjung sana ya, jadi saya kerjakan sendiri, taktik turun naik sendiri ya, seperti inilah. Baru sementara baru kusen depan, terus kusen samping sana, terus pagar sebelah sana belum dipasang ya. Terus ini baru kusen, baru dirakit seperti ini. Nanti dua ya, dua jendela di sini, dua jendela. Harus perlu tangga juga di sini. Sementara ini kemarin dibikin papan dulu ini buat duduk di sini ya. Kalau untuk dindingnya saya menggunakan kasibot, karena kalau dihitung material itu kalau menggunakan papan ini keliling sudah habis 5 jutaan ya, 5 jutaan ini keliling. Di keliling ini 5 jutaan, belum lagi sekatan dalam ya, itu lebih dari 5 juta. Tapi kalau menggunakan kasibot itu insya Allah ini sudah keliling semua, bagian sekatan dalam sudah semua, itu cukup 5 juta ya, belum lagi 5/10 nya. Karena kalau papan itu pasti menggunakan 5/10, kalau ini cukup 5/7 aja. Karena 5/7 kubikannya kan lebih banyak ya, satu kubiknya kalau nggak salah itu 73. Kalau 5/10 itu cuma 50 batang. Jadi seperti itu.
Untuk bagian atasnya juga ini untuk gulung-gulungnya saya menggunakan 57 semua. 57 semua, kecuali kuda terjunnya itu menggunakan 510. Untuk belander ngeretnya pun ini ya, saya menggunakan 510 semua keliling tuh. 510. 510. Biasanya kan menggunakan 10-10 ya, tapi ini menggunakan 510. Tapi insya Allah kuat ya, karena tiangnya aja 10-10 ya. Karena masih ada disangga seperti ini ya. Disangga kusen, seperti tiang-tiang bantu seperti itu masih ada sangga-sangga. Insya Allah kuat. Seperti ini kan 510 di atasnya tetap disangga. Jadi ya alhamdulillah sekali, sedikit demi sedikit ya, di sini di wilayah Srimo 3 banyak pembangunan rumah ya dulunya. Tapi untuk warga di sini banyak yang bertahan daripada yang pulang kampung ya. Banyak yang bertahan daripada pulang kampung. Cuman di sini hanya satu pertanian aja yang di sini yang nggak maju istilahnya, karena bukan karena warganya tidak mau bertani ya, tapi dikarenakan tanah, katanya salah satu warga di sini mengatakan tanahnya sudah makin hari makin kurus, jadi banyak yang tidak bertani. Jadi mohon maaf sekali ya bila mana video ini cara penyampaian saya kurang bagus, kurang sopan, kurang berkenan di hati panjenengan semua. Mohon maaf sekali ya. Karena saya manusia biasa, banyak salah dan keliruan. Ini kalau nggak salah ini sudah habis sekitar materialnya aja ya. Materialnya aja ini sekitar 20-an ini materialnya. Belum lagi seperti tenaganya juga itu ya, karena kalau diborongkan itu hampir separuhnya ya untuk pekerjanya, separuhnya kurang lebih. Misalnya beli material 20 ya kurang lebih ya ongkosnya 20, malah 20 lebih gitu, kurang lebih seperti itu. Karena dari pembangunan itu mulai dari tunggulnya itu biasanya ada, misalnya ada borongan per partai seperti tunggul sama slop, itu biasanya ada harganya sendiri. Nanti misalnya mau nyambung lagi ke atas sampai seng itu ada harganya sendiri seperti itu. Misalnya hitung partai ya, mulai dari tunggul dulu sampai slop berapa, nanti tiang sampai seng berapa. Nah setelah dinding seperti ini ada juga harga sendiri. Jadi seperti itu. Kalau untuk biasanya tiang sama seng itu sekarang kurang lebih ya 200-an lah, mulai memberdirikan tiang ini sampai seng aja ya, sampai seng itu sekitar perbirikannya 200-an lah kurang lebih sekarang. Jadi seperti itulah teman-teman semuanya. Ini hanya sekedar apa ya, menyampaikan bahwa seperti inilah cara membuat rumah di tanah rawa di Kalimantan Utara seperti itu. Baiklah, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.